Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perdebatan panjang di dunia lari, terutama bagaimana cara meningkatkan VO2 max. Ini panjang banget sih perdebatannya, bahkan saya bilang udah kayak ada dua sekte yang berbeda ya, tentang cara meningkatkan VO2 max. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, saya juga bukan pelatih. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Nah, jadi mana nih yang benar? Dunia lari itu dibagi dua sisi ya, dua sekte yang berbeda. Ada yang bilang easy run secara rutin dan terus-menerus bisa meningkatkan performa lari kita atau VO2 max kita. Biasanya ini pakainya MAF training ya, yang mana easy run, kita rutin easy run, serutin mungkin menggunakan zona 2 kita atau MAF training pakainya. Nah, tapi di sisi lain ada yang nggak setuju nih. Ada juga yang bilang kalau harus rajin speed training. Speed training itu apa aja? Ada tempo, threshold, interval itu contohnya. Biar performanya naik, biar VO2 max-nya naik. Yang mana? Kenapa sih sebenarnya VO2 max ini penting? Karena VO2 max itu bisa menjadi salah satu indikator performa lari seorang atlet atau seorang pelari gitu ya. Dan itu bisa menentukan tingkat seberapa tinggi kemampuan pelari tersebut. Jadi nggak usah banyak pertanyaan, langsung VO2 max-mu berapa sih gitu ya. Itu menjadi salah satu indikator yang cukup penting meskipun bukan satu-satunya. Tapi tetap penting. Nah, cara meningkatkan VO2 max ini ada dua sekte ini. Pertanyaan atau perdebatan ini tuh sering ada di dunia lari, di komunitas lari. Pokoknya udah panjang banget lah. Sebenarnya jawabannya tidak sesederhana iya atau enggak, atau yang banyakan easy run atau yang sering atau rajin speed training. Jawabannya nggak sesimpel itu. Nah, saya membaca beberapa artikel nih yang mencerahkan lah ya, dan saya jelasin kepada teman-teman semua dengan bahasa yang agak gampang dipahami lah, karena agak banyak juga penjelasan di artikel yang saya baca. Yang pertama, easy run itu meningkatkan VO2 max. Benar, itu pendapat yang sah yang sudah dibuktikan dengan penelitian. Tapi peningkatannya itu sampai titik tertentu. Easy run itu adalah lari di zona aerobik yang rendah gitu ya, atau biasanya kalau pakai kita pakai jam atau pakai alat-alat untuk memonitor heart rate gitu ya, itu di zona 2 atau zona aerobik. Kalau misalnya nggak pakai ya intinya kita lari slow, lari santai yang nggak terlalu ngos-ngosan lah. Santai larinya, menikmati gitu, itu biasanya di zona 2. Latihan ini itu meningkatkan kapiler di otot, meningkatkan mitokondria, membuat tubuh lebih efisien menggunakan oksigen, karena ini semua adalah komponen penting dari VO2 max. Nah, fun fact-nya, banyak pelari pemula bisa menaikkan VO2 max hanya dengan easy run selama beberapa bulan pertama. Jadi kalau yang basicnya tidak ada latihan fisik, olahraga, atau bahkan baru nyemplung di lari gitu ya, itu easy run aja, itu VO2 max-nya bisa meningkat. Bahkan meningkatannya biasanya agak tajam, karena tubuh itu beradaptasi gitu ya. Kita nggak pernah lari, kemudian dipaksa lari, walaupun cuma easy run, itu VO2 max-nya akan meningkat, walaupun nggak banyak latihan macam-macam lah. Yang kedua, tapi ada plateau. Masalahnya itu muncul ketika pelari hanya easy run terus, nggak pernah ada variasinya, terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang pokoknya yang penganut MAF training banget lah ya. Ini tubuh akan beradaptasi sampai titik tertentu aja, lalu berhenti berkembang. Ini disebut training plateau. Ya, intinya ada titik stagnasinya lah. Kenapa? Karena VO2 max dipengaruhi oleh dua hal besar. Kemampuan jantung memompa darah, kemampuan otot menggunakan oksigen, itu easy run lebih banyak melatih efisiensi, bukan kapasitas maksimumnya. Jadi kalau mobil itu lebih ke efisiensi dalam menggunakan energinya atau BBM-nya, tapi CC kendaraannya itu nggak ditingkatin, kayak gitu ya. Itu bisa menjadi analogi lah ya.
Kemudian, yang ketiga, speed training itu ternyata menstimulasi batas maksimal daripada VO2 max. Kapasitas maksimal paru-paru kita itu untuk mengikat oksigen tuh di-push atau ya ditembus lah ya gitu. Nah, itu menggunakan latihan-latihan seperti interval, hill repeat, tempo run, threshold, ya intinya berbagai macam latihan yang basicnya adalah speed training. Ini memaksa tubuh bekerja mendekati kapasitas maksimal oksigen. Ini merangsang peningkatan stroke volume, jantung, peningkatan maksimal oksigen uptake. Nah, ini karena latihan-latihan tersebut itu sangat menstimulan jantung kita agar menjadi lebih maksimal gitu. Contoh latihan VO2 max itu kayak interval 3-5 menit sebenarnya udah cukup, kemudian recovery, kemudian diulang lagi sampai 6 kali, 8 kali, 10 kali, sampai 12 kali ada aja, tergantung pola daripada latihan intervalnya itu sendiri. Yang keempat, jadi apakah VO2 max bisa turun kalau hanya easy run terus? Kemungkinannya ada 3 skenario nih, nah beda-beda, nggak bisa sesimpel bisa dan tidak. Yang pertama untuk pemula. Pemula VO2 max biasanya naik walaupun hanya easy run terus-menerus karena basicnya tidak ada latihan fisik gitu ya. Jadi apalagi yang baru masuk ke dunia olahraga dan juga lari. Kemudian yang kedua, pelari mediocre atau menengah, VO2 max biasanya stagnan jika tidak ada intensitas yang tinggi atau tidak ada speed training. Nggak turun juga, tapi nggak naik-naik, kayak ada tembok besar yang yaitu tadi training plateau langsung stagnan aja gitu. Nah, yang ketiga adalah pelari yang berpengalaman atau jam terbangnya udah tinggi. VO2 max bahkan bisa sedikit turun, nggak yang drop banget juga sebenarnya, jika intensitasnya benar-benar berkurang drastis dalam program latihan yang mana sebelumnya sering speed training misalnya, tiba-tiba nggak pernah speed training dan easy run terus, lama-lama akan turun tuh, meskipun nggak yang ekstrim, tapi tetap kapasitas maksimal VO2 max kita akan menjadi turun. Yang kelima, tapi menariknya pelari elit justru banyak yang easy run. Bingung kan? Pelari elit dunia itu sering memakai metode 80/20 training. Dipopulerkan oleh yang namanya Steven Seiler. Artinya 80% easy run, 20% hard training. Ini sudah ada artikelnya loh ya. Jadi bukan harus speed training terus, itu juga nggak bagus gitu ya. Karena itu intensitasnya terlalu berat dan berkesinambungan. Nggak ada rileksnya sama sekali. Otot atau tubuh itu nggak dikasih nafas. Jadi tetap perlu ada speed training, tapi easy run menjadi basicnya juga. Nggak bisa easy run terus, nggak bisa speed training terus. Berkaca dari pengalaman pribadi, saya itu pernah dulu intensitas berat terus ya. Kayak kecepatan tinggi terus, temporan terus, jarang banget pakai speed easy. Pakai zona 3, zona 4, itu hampir setiap lari saya pakai di pace segitu. Nah, malah mungkin awal itu naik drastis VO2 max-nya, habis itu nggak lama langsung malah drop dan turunnya lumayan ya. Karena badan tuh rasanya capek banget, overtraining. Kalau misalnya tadi pakai rumus 80/20, itu menurut saya udah paling pas 80% easy run-nya atau intensitas menengah ke bawah, dan 20%-nya itu intensitas yang tingginya atau intervalnya lah. Itu sebenarnya udah sangat cukup banget. Jadi sebenarnya kita akan bisa upgrade kemampuan kita atau meningkatkan VO2 max kita apabila porsi latihannya tepat untuk tubuh kalian. Sebenarnya setiap orang tuh mempunyai batas toleransi masing-masing ya. Beda-beda banget. Jadi harus ditemukan komposisi latihan mana yang paling tepat untuk latihan kalian. Setiap orang pasti akan berbeda-beda. Yang jelas, porsinya itu easy run memang harus lebih banyak, tapi sesekali kita harus memiliki latihan speed training yang memacu agar kemampuan maksimal kita di-push lagi melampaui batas kemampuan kita biar tetap berkembang, tapi jangan sampai overtraining karena keseringan kita di-push terlalu berat, nggak ada rileksnya, nggak ada istirahatnya, sehingga ya badan nggak kuat juga untuk menangani latihan yang intensitasnya terlalu tinggi setiap hari. Kesimpulannya adalah, easy run aja itu benar bisa meningkatkan aerobic base kita.
membuat tubuh lebih efisien, dan bagus untuk endurance. Tapi tanpa intensitas yang tinggi, tanpa speed training, VO2 max itu bisa stagnan, bahkan agak ada potensi menurun. Kemudian potensi performa setiap orang itu tidak mencapai maksimalnya. Sebenarnya bisa kemampuannya meningkat drastis atau kemampuannya sebenarnya nggak gitu-gitu aja, tapi karena nggak pernah speed training, ya jadi nggak keluar sebenarnya potensi kemampuan lari orang tersebut gitu ya. Nah, ada fakta menarik nih sebelum saya tutup. Ada fun fact untuk para pelari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya menambahkan hanya satu sesi interval per minggu itu udah cukup banget untuk menjaga bahkan menaikkan VO2 max kita. Terutama kalau teman-teman yang ya mungkin profesional runner juga boleh, tapi kalau udah masuk sub elite, elite itu kayaknya memang agak sedikit kurang ya. Tapi kalau pelari jelata, pelari pemula yang ya pelari yang udah jam terbangnya tinggi boleh, tapi nggak yang sampai level kompetitif. Itu sebenarnya 1 kali seminggu untuk interval aja itu udah sangat-sangat cukup banget. Bahkan saya pribadi kalau interval seminggu sekali rutin itu peningkatannya cukup signifikan ya. Udah nyenengin banget, performa lari kita itu udah bagus banget. Jadi kalau kalian memilih sekte yang mana nih? Memilih sekte cukup easy run atau banyakin di speed trainingnya? Ya kalau saya sih di tengah-tengah aja, yang komposisinya paling pas untuk tubuh kita. Yang jelas dengarkan tubuh kalian, jangan sampai kalau tubuh kalian terlalu capek kalian tidak dengarkan, tapi kalau tubuh kalian masih mampu mungkin perlu dorongan-dorongan atau push badan kalian biar melampaui kemampuan maksimal kalian. Mungkin itu tadi yang bisa saya bahas dari perdebatan panjang cara meningkatkan VO2 max, tapi balik lagi itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.